Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan perubahan dan inovasi. Sebelum kami masuk ke dalam materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bilqis Syahria Meraldin. Bersama rekan saya, Perkenalkan, nama saya Rahmat Rahman. Perkenalkan, nama saya Vilaresa Delina Sitorus. Mari kita masuk ke dalam materinya. Pertama-tama, kita akan menjelaskan tentang definisinya terlebih dahulu. Manajemen perubahan adalah proses perencanaan, penerapan, dan evaluasi perubahan dalam suatu organisasi. Manajemen perubahan bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, meminimalkan risiko dan gangguan, serta meningkatkan penerimaan dan dukungan pemangku kepentingan. Manajemen inovasi sendiri, mempunyai definisi juga, adalah proses perencanaan pengorganisasian, penerapan, dan pemantauan pengembangan produk, layanan, proses, atau model bisnis baru yang menciptakan nilai bagi pelanggan, pemangku kepentingan, dan organisasi. Nah, dari dua hal ini, perubahan dan inovasi, itu sangat berkaitan. Tentunya sangat penting bagi organisasi manapun yang ingin bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang komprehensif dan kompetitif, serta dinamis saat ini. Inovasi adalah proses menciptakan dan menerapkan ide, produk, layanan, atau proses baru, atau yang telah ditingkatkan yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan atau pemangku kepentingan. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sebab kedua, yaitu tentang tujuan dari mengelola perubahan dan inovasi. Manajemen perubahan dan inovasi mempunyai tujuan yang sama, yang bagaimana dua-duanya dari dua bagian ini bertujuan agar suatu perusahaan dapat terus bersaing dengan para kompetitornya. Perusahaan sendiri tidak akan pernah bisa lepas dari usaha untuk memuaskan konsumen, membentuk suatu posisi pasar yang menguntungkan, dan mencapai sasaran yang telah ditentukan di awal agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Nah, daya saing yang menjadi gencatan bagi perusahaan ini agar tetap bisa berinovasi atau berkembang supaya perusahaan dapat terus bersaing dengan lawan-lawannya atau kompetitor-kompetitornya. Oke teman-teman, kita lanjut ke sebab yang ketiga, yaitu tentang pandangan proses perubahan. Di sini saya mengambil dua pandangan proses perubahan. Yang pertama ada metafor lautan tenang atau calm water metaphor. Salah satu tokoh menyatakan, yaitu Kurt Lewin, bahwa pendekatan-pendekatan ini disebut sebagai break-in organization equilibrium state atau penggugah ketenangan, menggambarkan tentang proses perubahan seperti kapal yang berlayar melintasi perairan tenang dengan 13 tahapan-tahapan. Itu yang pertama ada unfreezing the status quo, yang kedua ada singing a new status, yang ketiga ada refreshing to make the change permanent. Dan yang pandangan kedua, ini ada pandangan atau teori arus jeram atau wait water rapids metaphor. Di pandangan yang kedua ini ada dua poin, yaitu yang pertama ada lingkungan yang tidak teratur dan berubah dengan sangat dinamis dalam industri berteknologi tinggi. Dan poin yang kedua, perubahan selalu ada setiap saat dan diperlukan penanganan dalam suatu proses yang berkesinambungan. Dengan contoh, ada industri berbasis teknologi dan ada juga industri berbasis media. Dalam manajemen terdapat beberapa tipe perubahan. Perubahan yang pertama adalah perubahan struktur, yaitu perubahan dalam lingkungan eksternal atau strategi organisasi yang menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi. Karena kondisi struktural suatu organisasi ditentukan oleh bagaimana pekerjaan tersebut diselesaikan dan oleh siapa yang melakukannya. Dengan ini, manajer dapat mengubah salah satu atau kedua komponen struktural. Misalnya, dengan tanggung jawab departemen dapat digabungkan. Selanjutnya, dengan tingkat organisasi dihilangkan, atau jumlah orang yang diawasi oleh seorang manajer dapat meningkat. Trik lainnya yang dapat dilakukan adalah karyawan dapat diberdayakan untuk mengambil keputusan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan juga lebih efisien. Dengan adanya lebih banyak aturan dan prosedur ini yang diterapkan akan meningkatkan standarisasi suatu perusahaan atau organisasi. Tipe perubahan selanjutnya adalah perubahan teknologi. Manajer juga dapat mengubah teknologi yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Saat ini, perubahan teknologi biasanya melibatkan pengenalan peralatan, perkakas, atau metode baru seperti otomatisasi dan juga komputerisasi. Faktor-faktor persaingan atau inovasi baru dalam suatu industri seringkali mengharuskan seorang manajer untuk memperkenalkan dan juga beradaptasi terhadap perubahan baru tersebut.
Perubahan teknologi yang paling terlihat saat ini adalah komputerisasi. Sebagian besar organisasi atau perusahaan memiliki sistem informasi yang canggih dan otomatis. Sebagai contoh, supermarket dan toko-toko retail menggunakan pemindai yang menyediakan informasi inventaris yang dimiliki perusahaan secara instan. Tipe perubahan yang terakhir adalah perubahan sumber daya manusia. Perubahan ini melibatkan perubahan sikap, ekspektasi, persepsi, dan perilaku yang disebut dengan metode organization development, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode perubahan yang berfokus kepada sumber daya manusia dan juga sifat serta kualitas hubungan kerja interpersonal. Melalui metode ini, manajer berusaha untuk membawa perubahan pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan dan juga membuat mereka bekerja sama dengan lebih baik. Para manajer menggunakan berbagai teknik organization development selama perubahan strategis tersebut, termasuk dengan pembangunan tim, umpan balik survei, dan pengembangan antar kelompok. Salah satu indikator keberhasilan dalam perubahan sumber daya manusia ini yaitu dengan mengimplementasikan strategi baru sesuai atau lebih cepat daripada jadwal yang sudah disusun oleh manajer sebelumnya. Yang berikutnya adalah simultan inovasi. Yang pertama, adanya variabel struktural. Struktur organisasi dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap inovasi. Yang pertama, struktur tipe organik secara positif mempengaruhi inovasi karena struktur ini berkaitan dengan hal formalisasi, sentralisasi, dan juga spesialisasi kerja. Struktur ini memfasilitasi fleksibilitas dan juga inovasi. Yang kedua adalah ketersediaan sumber daya yang berlimpah. Sumber daya ini bagaikan blok bangunan utama untuk inovasi. Dengan adanya sumber daya melimpah, para manajer mampu membeli inovasi, membayar biaya untuk melembagakan inovasi, dan juga dapat menyerap kegagalan. Yang ketiga adalah komunikasi yang sering antar unit. Organisasi atau perusahaan akan membantu mencegah terjadinya hambatan terhadap inovasi. Yang keempat, organisasi yang inovatif mencoba meminimalkan tekanan waktu yang ekstrim pada kegiatan kreatif meskipun ada tuntutan atau deadline. Meskipun beberapa orang menganggap tekanan waktu dapat memacu individu untuk bekerja lebih keras dan mungkin membuat mereka merasa lebih kreatif, namun penelitian menunjukkan bahwa hal itu sebenarnya menjadi keluaran kreatif karena kinerja kreatif karyawan meningkat ketika struktur organisasi atau perusahaan tersebut secara eksplisit mendukung kreativitas. Jenis dukungan yang bermanfaat termasuk hal-hal seperti dorongan berupa komunikasi yang terbuka, kesiapan untuk mendengarkan, dan juga umpan balik yang bermanfaat. Variabel yang kedua adalah variabel budaya. Organisasi yang inovatif cenderung memiliki budaya yang serupa. Mereka mendorong eksperimen, menghargai keberhasilan dan juga kegagalan, serta merayakan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau anggota organisasi tersebut. Variabel yang terakhir adalah variabel sumber daya manusia. Dalam kategori ini menunjukkan bahwa organisasi yang inovatif secara aktif akan mempromosikan pelatihan dan juga mengembangkan anggotanya, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan karyawan atau anggota organisasi tersebut. Dengan menawarkan keamanan kerja yang tinggi kepada karyawan, mereka untuk mengurangi rasa takut dipecat, untuk mengurangi rasa takut dalam melakukan kesalahan, dan mendorong individu untuk menjadi juara. Secara aktif dan antusias mendukung ide-ide yang baru, membangun dukungan, mengatasi resistensi, dan juga memastikan bahwa inovasi tersebut diimplementasikan. Penelitian menemukan bahwa para juara atau para pemimpin ini memiliki kesamaan karakteristik kepribadian yang sama, yaitu kepercayaan diri yang sangat tinggi, kegigihan, energi, dan kecenderungan untuk mengambil resiko. Mereka juga menunjukkan karakteristik yang terkait dengan kepemimpinan yang dinamis. Mereka menginspirasi dan juga memberikan energi kepada orang lain dengan visi mereka tentang potensi inovasi dan melalui keyakinan pribadi mereka yang kuat terhadap misi mereka. Mereka juga pandai mendapatkan komitmen orang lain untuk mendukung misi mereka. Adanya otonomi ini akan membantu mereka untuk memperkenalkan dan juga mengimplementasikan inovasi dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Berikutnya adalah beberapa karakteristik yang menunjukkan organisasi tersebut adalah organisasi yang inovatif. Yang pertama adalah menerima ambiguitas. Dengan terlalu banyak penekanan pada objektivitas dan juga kekhususan akan membatasi kreativitas karyawan.
Yang kedua adalah menoleransi hal-hal yang tidak praktis. Beberapa individu atau karyawan mungkin menawarkan hal-hal yang tidak praktis seperti jawaban atas pertanyaan simpel seperti bagaimana dan juga jika. Mungkin apa yang awalnya tampak tidak praktis dapat mengarah pada solusi dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah menjaga agar kontrol eksternal tetap minimal. Aturan, regulasi, kebijakan, dan kontrol organisasi yang serupa harus dijaga seminimal mungkin agar tidak menjadi pengaruh dalam struktur organisasi. Yang keempat adalah menoleransi resiko. Karyawan harus didorong untuk bereksperimen tanpa takut akan konsekuensi jika mereka gagal. Kesalahan harus dianggap sebagai peluang pembelajaran. Yang kelima adalah menoleransi konflik. Dalam suatu organisasi, pasti terdapat banyak perbedaan dalam pendapat, yang pada akhirnya dapat mengacu terjadinya konflik. Namun, keharmonisan dan juga kesepakatan di antar individu atau unit tidak dapat diasumsikan sebagai bukti kinerja yang tinggi. Yang keenam adalah berfokus pada tujuan, bukan cara. Tujuan dibuat jelas dan individu didorong untuk mempertimbangkan rute alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Berfokus pada tujuan menunjukkan bahwa beberapa jawaban yang benar mungkin saja terjadi untuk masalah tertentu. Selanjutnya adalah menggunakan fokus sistem terbuka. Manajer harus memonitor lingkungan secara ketat dan juga menanggapi perubahan yang terjadi. Yang kedelapan adalah memberikan umpan baik yang positif. Manajer harus memberikan umpan baik yang positif berupa dorongan dan dukungan, sehingga karyawan akan merasa bahwa ide-ide kreatif yang mereka sampaikan akan mendapatkan perhatian. Yang kesembilan adalah menunjukkan kepemimpinan yang memberdayakan. Manajer harus menjadi pemimpin yang membuat anggota organisasi tahu bahwa pekerjaan mereka yang mereka lakukan itu penting. Manajer harus memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah menunjukkan kepada karyawan bahwa manajer yakin para karyawan dapat mencapai tingkat dan hasil yang tinggi. Menjadi pemimpin seperti ini akan memberikan pengaruh positif terhadap kreativitas dan kinerja karyawan. Oke, jadi di sini saya akan membahas terkait proses perubahan inovasi. Yang pertama itu, kita akan melakukan identifikasi peluang, yang mana kita akan menemukan peluang inovasi ini melalui analisis pasar, feedback pelanggan, dan juga mengikuti tren konsumen yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pengembangan ide, yang mana pada tahap ini kita akan menghasilkan ide-ide inovatif melalui kolaborasi antar tim, yang mana kita bisa melakukan hal tersebut dengan melakukan hal-hal seperti brainstorming. Kemudian yang ketiga adalah pengujian dan pengembangan. Nah, pengujian dan pengembangan ini kita akan melakukan uji pasar untuk memastikan kelayakannya sebelum kita melakukan pengembangan yang lebih lanjut. Kemudian yang keempat adalah melakukan implementasi, yang mana kita akan mengintegrasikan ide inovatif tersebut ke dalam operasional perusahaan, yang mana kita akan memantau pelaksanaan agar memberikan dampak yang positif. Kemudian yang kelima adalah evaluasi dan pembelajaran, yang mana pada tahap ini kita akan mengevaluasi hasil dari inovasi tersebut dan kita akan memastikan tercapainya tujuan serta mengambil pelajaran untuk meningkatkan inovasi di masa depan. Nah, oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang bidang inovasi. Nah, bidang inovasi ini sebenarnya ada banyak dan juga tergantung sumbernya. Biasanya tuh beda-beda ya teman-teman. Nah, di sini mungkin aku akan bahas beberapa. Yang pertama itu adalah inovasi produk. Nah, inovasi produk ini itu melibatkan pengembangan produk baru atau perbaikan dari produk yang sudah ada sebelumnya. Yang mana ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan, yang mana kita tahu preferensi pelanggan itu terus-menerus berkembang. Nah, inovasi produk ini itu bisa mencakup seperti desain, kemasan, ataupun branding untuk memberikan nilai yang superior dan diferensiasi di pasar. Kemudian yang kedua adalah inovasi teknologi. Nah, inovasi teknologi ini itu berfokus pada pemanfaatan teknologi baru untuk menciptakan solusi atau meningkatkan proses yang sudah ada. Nah, contohnya itu ada pada penggunaan kecerdasan buatan atau AI, yang biasanya AI ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan dan juga mempercepat penyelesaian. Kemudian yang ketiga adalah inovasi model bisnis. Nah, inovasi model bisnis itu melibatkan
perubahan cara dan menangkap nilai dalam suatu organisasi. Yang mana inovasi ini itu mencakup perubahan strategi harga, model pendapatan, dan juga metode keterlibatan pelanggan. Kemudian yang keempat itu ada inovasi proses. Nah, inovasi proses ini berfokus pada optimalisasi proses internal dan juga alur kerja untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga kelincahan. Yang mana inovasi ini memiliki tujuan untuk memperbaiki margin keuntungan dan menyelesaikan masalah dan juga meningkatkan alur kerja. Kemudian yang kelima, itu ada inovasi sosial. Nah, inovasi sosial ini itu berfokus pada menyelesaikan tantangan sosial dan kebutuhan yang belum terpenuhi melalui solusi kreatif dan pendekatan yang kolaboratif. Nah, inovasi ini itu melibatkan komunitas dan juga kemitraan ataupun teknologi untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dan juga menciptakan nilai bersama bagi semua pemangku kepentingan. Kemudian yang keenam adalah inovasi pemasaran. Nah, inovasi pemasaran ini itu mencakup strategi dan taktik pemasaran baru yang inovatif dan juga dapat melibatkan audiens target secara lebih efektif. Kemudian inovasi ini seringkali melibatkan pemanfaatan data dan juga teknologi untuk memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan. Nah, kemudian di sini juga ada jenis-jenis inovasi. Nah, jenis-jenis inovasi sendiri itu ada 4. Yang pertama itu adalah inventasi atau invention. Seperti yang teman-teman lihat, inventasi adalah penciptaan produk, proses atau jasa baru yang benar-benar belum ada sebelumnya. Jadi maksudnya, inovasi ini itu seringkali melibatkan penemuan yang revolusioner. Jadi dapat mengubah cara kita melakukan sesuatu atau memenuhi kebutuhan yang sebelumnya belum terpenuhi. Contohnya misalnya penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Nah, sebelumnya itu kan tidak ada cara untuk berkomunikasi jarak jauh secara langsung. Namun telepon ini adalah penemuan yang mengubah komunikasi manusia sehingga manusia dapat berkomunikasi dengan jarak yang jauh. Kemudian yang kedua adalah ekstensi atau extension. Nah, ekstensi ini adalah pengembangan dari produk, proses atau jasa yang sudah ada dengan cara penggunaan baru atau pengembangan fitur yang berbeda. Nah, inovasi ini itu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi memperluas penawaran yang sudah ada dan juga untuk menciptakan nilai tambah. Nah, contoh dari extension ini sendiri adalah Apple yang memperkenalkan varian baru dari iPhone setiap tahunnya dengan fitur-fitur tambahan yang lebih baik seperti kamera atau layar yang lebih besar dan juga peningkatan tahan baterai. Nah, ini adalah ekstensi dari produk yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah duplication atau duplikasi. Nah, duplikasi ini itu artinya meniru proses atau jasa yang sudah ada di pasar. Nah, tetapi dengan penambahan sentuhan kreatif atau perbaikan yang membuatnya menjadi lebih baik. Nah, ini adalah inovasi yang berfokus pada adaptasi dan juga penyesuaian daripada penciptaan sesuatu yang sepenuhnya baru. Nah, contohnya itu adalah banyak perusahaan yang memproduksi versi mereka sendiri dari produk-produk makanan atau minuman yang populer. Misalnya, minuman berenergi yang meniru produk yang awalnya sama tetapi dengan pemasaran yang berbeda. Nah, kemudian ada sintesis. Sintesis ini adalah penggabungan berbagai gagasan, teknologi, atau faktor yang sudah ada, namun dilakukan dengan cara yang baru yang menghasilkan sesuatu yang berbeda dan juga inovatif. Nah, contohnya itu mungkin ada di mobil listrik, yang mana mobil listrik ini merupakan penggabungan antara teknologi kendaraan dengan sumber energi yang baru seperti baterai listrik untuk menciptakan sebuah kendaraan yang juga ramah lingkungan, yang lebih efisien dibandingkan mobil berbahan bakar fosil. Kurang lebih seperti itu adalah jenis-jenis dari inovasi. Oke teman-teman, di sini kita akan coba mempelajari dan juga memahami perusahaan yang tengah melakukan inovasi. Contohnya adalah perusahaan Apple. Nah, singkatnya pada tahun 2001, Apple itu memperkenalkan iPod, yang mana iPod ini mengubah cara orang lain itu mendengarkan musik dan juga merombak industri musik. Nah, keberhasilan iPod ini itu menjadi dasar bagi inovasi berikutnya. Sepertinya adanya iPhone di 2007 yang merubah cara komunikasi dan memulai era smartphone modern, serta adanya iPad di 2010. Nah, Apple juga berinovasi dalam software dengan iOS di App Store yang memperkaya pengalaman bagi para penggunanya. Nah, di bawah kepemimpinan Steve Jobs, Apple tumbuh menjadi salah satu perusahaan terbesar meskipun Jobs meninggal pada tahun 2011. Apple
tetap menjadi pemimpin industri teknologi berkat inovasi berkelanjutan tersebut. Nah, jadi simpelnya Apple dengan iPhone ini adalah contoh klasik dari inovasi produk. Nah, produk ini mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan juga mengakses informasi. Yang mana iPhone ini adalah produk baru yang menggabungkan banyak teknologi dalam satu perangkat dan juga memperkenalkan adanya layar sentuh penuh dan menambah nilai dengan adanya App Store sebagai ekosistem digital. Nah, selain itu mungkin Apple juga menggunakan eksistensi dalam model bisnisnya dengan memperkenalkan iPad. Nah, iPad ini merupakan pengembangan yang lebih lanjut dari konsep adanya iPhone, namun dalam format yang lebih besar untuk pasar yang berbeda. Kurang lebih seperti itulah penerapan inovasi dalam perusahaan Apple. Kurang lebih seperti itu pembahasan kita terkait pengelolaan perubahan dan juga inovasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.